dan juga kepada Ketua DKM Masjid Al-Qomariyah berikut jajarannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan juga mempermudah semua urusan langkah-langkah kebaikannya. Kepada Rismawan Rismawati yang mudah-mudahan sesuai slogannya ini, Syubanul Yaum Rijalul Ghad, ya, Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda-pemuda, anak-anak kecil, remaja-remaja kita sekarang ini ke depan adalah harapan umat, harapan bangsa. Ke depan adalah pemimpin, calon pemimpin masa depan. Dan juga kepada hadirin hadirat, wabil khusus warga Dusun Cempaka, Desa Banjarrejo, yang mudah-mudahan tak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang besar tak bisa disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan rahmat nikmat Allah, ya, kita bisa dikumpulkan di salah satu majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ini majelis silaturahim, majelis zikir iya, dan juga majelis thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sudah tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang akan bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Agar apa? Agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum panjang lebar Bapak Ibu, kula niki nyuwun ngapunten sanget nggih dumateng hadirin hadirat. Nek mangke kula ngendikane niku boten saged kalian basa Jawa niku nggih. Karena mungkin kebanyakan mayoritas di sini Bapak Ibu orang Jawa nggih. Ya saya orang Jawa, cuma besar lama di Jakarta. Cuma udah 3 tahun ini di Metro, ya di dua-dua. Jadi insya Allah kula mboten saged ngendika, kok malah blepotan gitu nggih. Ngendikane kali bahasa Indonesia mawon nggih. Niki ngertos daya nggih bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi di awal saya nyebutkan bukan yang pertama itu Pak Kepala Desa, bukan pula Pak Ketua DKM, tapi sesepuh dan bini sepuh. Kenapa? Kenapa alasannya? Yang pertama, kata orang Jawa yang pernah saya dengar, sesepuh itu asep-asepnya ampuh, nggih. Asep-asepnya ampuh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, mungkin baru mungkin ojo nesu ya. Biasanya yang sepuh ini secara logika lebih dulu ngomong. Lebih dulu ngadep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi belum tentu juga. Bisa jadi yang muda duluan, ya. Karena yang namanya ajal itu Bapak Ibu sekalian tidak mandeng bulu, tidak mandeng usia. Oke, sing sepuh-sepuh niki tenang mawon ya. Bisa jadi yang sepuh-sepuh duluan, kita yang muda-muda belakangan. Bisa jadi kita yang muda belakangan, yang sepuh duluan. Loh, sami mawon gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sebelum kesini saya tetangga ada yang nilar dunia, ya. Diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu coba cermati. Biasanya di masyarakat kita, ini kita sedikit mengingat kematian, ya. Banyak di antara kita sering mencari bagaimana cara hidup enak, tapi kita susah, tidak sempat waktu. Jarang sekali kita memikirkan bagaimana cara mati yang enak. Bapak Ibu, hidup kita bukan di sini aja. Hidup kita sesungguhnya kapan? Pada kehidupan setelah kematian. Maka harus, kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ngeling-ngeling, ingat-ingat memutus segala kelezatan dunia. Apa? Kematian, yakni al-maut. Bapak Ibu, biasanya kalau ada pengumuman teng masjid nih, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mindset yang banyak salah di tengah-tengah masyarakat kita.
Biasanya Bapak Ibu ada dua hal. Kalau habis denger inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bapak teng griya, ibu teng kantor nopo, siapapun di antara kita yang baru mendengar itu pasti bicaranya, menyimpulkannya dua hal. Loh, Pak, kayak sapa sing bene ninggal dunia? Kayak sapa sing bene ninggal dunia? Apa wis tuwek umure piro ya? Apa wis tuwek umure piro? Biasanya itu yang ditanyakan. Atau lah kayak wingi esi sehat walafiat, esi waras boros. Apa sakit apa toh iso ninggal dunia? Biasanya sakit apa yang ditanyakan? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak usianya udah tua, berapa puluh tahun ya, sakit apa? Padahal Bapak Ibu sekalian, yang namanya maut itu tidak mandang harus tua. Yang namanya maut, kematian tidak harus tua. Dan yang namanya maut, kematian tidak harus sakit terlebih dahulu. Kita bahas satu-satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-A'raf, Allah mengatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi umat tiap-tiap kita itu ada ajalnya. Kalau udah datang ajalnya, nggak bisa dipending, diundur semenit pun nggak bisa. Nggak bisa pula diminta cepat-cepat, ya. Mungkin enek di antara kita nggih, ya, pengen diminta cepat itu. Wah, cepat aja sih ya Allah. Malakul maut, malaikat Israel jemput aku ya Allah. Wis bosen urip ning dunya. Ya, amalku wis akeh. Ya, zakat wis, haji wis pirang-pirang, umroh wis belasan kali. Ya, menyantuni anak yatim tiap bulan. Malah pandemi corona kayak gini, sebangil. Bosen aku urip nang dunia ya Allah. Cepet kewa ya Allah. Gak bisa, walaupun semenit gak bisa. Demikian juga sebaliknya, minta diundur Bapak Ibu. Waduh, urung siap Gusti Allah. Siap ke dosa nih gitu ya. Masih banyak dosanya. Minta diundur ya Allah. Seminggu lagi, dalam seminggu aku akan sholat 5 waktu. Aku akan sholat sunnah. Aku akan puasa sunnah perbanyak. Sedekah dan sebagainya. Gak bisa. Meskipun semenit, jangankan seminggu diundur. Semenit mau buatan sakit. Itu namanya ajal Bapak Ibu. Malah Bapak Ibu nih perhatikan, berdasarkan data population center ya, itu menunjukkan bahwa justru orang-orang yang meninggal dunia di akhir zaman ini lebih banyak kawula muda daripada sesepuh. Lebih banyak kawula muda. Kenapa? Sebab-sebabnya luwih okeh. Napa? Sebab-sebab kematiannya luwih okeh pada kawula muda. Khususnya Bapak Ibu, kalau kita tinggal di tepian kota atau kota besar sekaligus. Batanghari ini mudah-mudahan besar ini nanti ya. Jadi kota besar gitu ya suatu saat. Metro atau di Jakarta, Bapak Ibu. Lihat bukti bahwa kawula muda itu angka kematiannya lebih besar. Gak percaya ya? Biasanya kita dengar, nih Bapak Ibu jawab ya. Biasanya yang tawuran antara satu sekolah ke sekolah lain, lembaga satu ke lembaga lain, itu kawula muda apa tua? Muda, kemudian mati belasan sekian ya. Itu kawula muda. Gak pernah ya kita dengar, kita mireng, wah telah terjadi tawuran antara panti jompo ini melawan panti ureda itu ya di Tiki. Gak pernah. Pasti kawula muda itu. Betul? Misalkan lagi Bapak Ibu ya, yang sekarang ini lagi rame aborsi ya, LKMD ternyata lamar keri matang dhisik ya. Aborsi bukan hanya yang mati anaknya Bapak Ibu, tapi ibunya sekalian mati. Itu biasanya yang aborsi kawula muda apa tua? Muda semuanya ya, kawula muda. Masya Allah, matur nuwun nih Mas. Bismillah. Kawula muda, nggak pernah kita kemudian melihat misalkan lewat depan rumah kita untuk yang sepuh, nenek-nenek tergopoh-gopoh lari. Nek arep endi nek kok buru-buru? Arep aborsi nak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kawula muda itu.
ya, dan lain-lain sebagainya, yang balap-balap liar, ya, di kota metro itu di Samber, kemudian di lapangan Merdeka, ya, balap liar mati setiap malam 2-3 orang. Kaulah muda apa tua? Muda. Itulah angka kematiannya lebih besar karena sebabnya lebih besar. Jadi hati-hati nih yang muda-muda, ya. Sekarang angka kematian pada generasi muda lebih besar. Jadi tenang sing sepuh-sepuh nggih. Bisa jadi tadi yang sepuh duluan, kita belakangan yang muda, atau kita belakangan yang muda yang sepuh duluan. Sami mohon gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, biasanya masyarakat kita kalau mati itu harus sakit, padahal nggak harus. Betapa banyak orang sehat walafiat, waras goras, keluar dari rumahnya tiba-tiba mati. Coba jawab, onten apa mboten? Wong sing sehat walafiat, waras goras, ya, kemudian pengen piknik menggunakan pesawat Lion Air, ya. Kemudian jatuh di tengah-tengah, tadinya sehat walafiat, waras goras, ya, kemudian pesawatnya qadarullah jatuh pada meninggal dunia. Onten apa mboten? Onten. Jawab lagi, onten apa mboten? Orang sehat walafiat, waras goras, masih apa itu? Gadis, ya, sehat, kuat, brigas, keluar dari rumahnya pengen ketemu kali koncone, meeting di sebuah kafe, ngombe nopo niku? Ngombe kopi. Ternyata barang ngombe kopi, kopine terus diracun, dead, meninggal dunia. Onten apa mboten? Sapa niku namanya? Jessica nomor-nomor. Jessica Kumala Wongso nggih. Nah, itu kan sehat walafiat, tiba-tiba mati, apa tahu dia? Nah, enggak toh? Nah, jadi ada lagi misalkan sehat walafiat, waras goras, kemudian pergi piknik lewat kapal feri. Dulu kala itu ya, tiba-tiba kapal ferinya apa, nabrak pulau apa itu? Harimau apa? Pada meninggal dunia semua. Onten apa mboten? Onten. Ini kalau yang ikut pengajian sekarang malam ini, kemudian mungkin qadarullah keluar dari masjid menuju rumahnya, kemudian meninggal dunia. Onten apa mboten? Kata nek sing nyampe ke ceramah jarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita insyaallah akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram, ya. Bulan Muharram itu bulan yang suci, bulan yang mulia Bapak Ibu. Ya, di antara 12 bulan dalam setahun, napa kemawon? Seniki tanggal pinten niki? Tanggal 30 Agustus 2020. Kalau komariahnya tanggal berapa? Ayo. Tanggal 10 apa 11 apa 12? 12. Seniki pun melebat 12. Karena bulan komariah itu dihitung pergantiannya setelah maghrib, setelah maghrib. Mau pas awan dalu apa pagi-pagi, siang sampai sore itu masih 11 Muharram. Begitu pada maghrib Bapak Ibu, sekarang udah tanggal 12 Muharram. 10 pertama awal-awal Muharram, ini hari yang teramat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Bapak Ibu banyak sekali kejadian-kejadian besar yang dialami oleh nabi-nabi Allah dan Rasul Allah sejak zaman dulu kala, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah catat ini kejadian besar yang terjadi di Dusun Cempaka, Desa Banjarjo. Mudah-mudahan Allah catat dalam tinta emas Allah di Lauhul Mahfuz sana bahwa kita semua termasuk orang-orang yang Allah berkahi, ampuni dosa-dosanya dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa Muharram itu jadi mulia? Karena ada peristiwa yang besar yang terjadi pada nenek moyang kita. Nenek moyang nopo bapak moyang iki. Ketoke jaler niku nggih. Tiang jaler yo sanes nenek moyang nggih, bapak moyang. Sinten manusia pertama? Adam alaihissalam. Bapak Ibu, Adam alaihissalam diciptakan pertama kali oleh Allah. Kemudian Adam alaihissalam diusir dari surga. Kemudian Adam alaihissalam menerima taubat dari Allah, mengucapkan kalimat istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku terjadi teng
bulan Muharram. Ada yang riwayat mengatakan 10 Muharram, Asyura. Niku bapak moyang kita diterima taubatnya oleh Allah setelah dikeluarkan dari surga, turun ke muka bumi tanggal pinten? 10 Muharram. Itu Nabi Adam. Bapak Ibu, bapak moyang kita Adam alaihissalam niku waune teng surga. Semua boleh, nikmat tiada tara, harusnya kekal abadi kalau bukan karena ngikuti bujuk rayu setan iblis. Dan kalau bukan karena ngikuti bujuk rayu bojone sinten? Siti Hawa. Ya, Siti Hawa. Sebenarnya Adamku kuat, logikanya jalan, tapi yang namanya Hawa, yang perempuan itu main perasaan, dia dirayu-rayu lagi Adamnya. Bapak Ibu, Adam alaihissalam bapak moyang kita dosanya itu satu. Dosanya pindah setunggal, diusir dari surga. Dosanya mau setunggal, apa? Mangan buah pohon yang dinamakan oleh iblis dengan khuldi. Apa? Khuldi. Sebenarnya Bapak Ibu, sing nameni yang menamakan pohon khuldi itu bukan Allah. Dalam Al-Quran itu malah justru Allah menjelaskan yang menamakan khuldi itu iblis. Apa kata iblis? Ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, kamu mau nggak aku tunjukkan pada satu pohon khuldi? Apa? Kekekalan. Justru kalau makan pohon itu malah nggak kekal, tapi iblis menamakannya sebagai pohon kekekalan. Maukah kamu aku tunjukkan pohon kekekalan supaya kamu terus kekal hidup di surga? Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah musnah. Nah itu jadi dosanya Adam, bapak moyang kita hanya setunggal, satu Bapak Ibu, karena dia melanggar perintah Allah, makan buah yang dinamakan iblis sebagai buah pohon khuldi. Ngomong setunggal, diusir dari surga. Lagi to pinten, dosane niku pinten? Nggih, pengen masuk surga. Pantes nama buatan kinten-kinten. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan pernah pantas untuk masuk surga. Kita tidak akan pernah pantas kembali ke surga. Kalau bukan karena fadl karunia Allah, ngandel ke amale dewe, kita nggak akan bisa masuk surga Bapak Ibu. Itu karena rahmat Allah semata lewat perantara amal-amal soleh yang kita kerjakan. Bapak Ibu, jadi Adam itu Allah ciptakan di surga. Adam, engkau aku ciptakan dari tiada menuju ada. Adam, engkau aku ciptakan sendirian. Kesepian engkau sekarang, aku ciptakan pendampingmu yang membuat engkau tenang. Siapa? Siti Hawa. Tapi mintaku satu aja, jangan engkau dekati pohon khuldi ini yang dinamakan iblis sebagai pohon khuldi. Kamu boleh makan ini, makan itu, minum ini, minum itu. Ya Bapak Ibu, kemudian pakai ini, pakai itu, tapi satu saja minta aku, kata Allah. Apa? Jangan dekati, apalagi makan buah khuldi tersebut. Ya, kalau engkau tidak mampu, kata Allah, maka engkau akan diusir dari surga. Maka dikeluarkan Bapak Ibu, nenek moyang kita, bapak moyang kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Adam alaihissalam sujud kepada Allah. Dalam suatu riwayat, sujudnya Nabi Adam niko 40 tahun. Kemudian beliau selalu membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami ini telah mendolimi diri kami. Ya, manusia itu banyak berbuat dolim, diwakili pada waktu itu nenek moyang, bapak moyang kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Kami telah berbuat dolim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan mengasih sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, itu istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, kenapa Nabi Adam istighfar? Salah, melanggar perintah Allah. Ya, siapapun di antara kita salah, banyak dosa, maka harus banyak istighfar. Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya dosa.
Tidak punya salah, betul? Coba siapa di antara kita yang mengaku nggak punya dosa, nggak punya salah? Silakan maju ke depan ini. Ya, semua kita punya salah dan dosa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dijadikan Allah sebagai maksum, beliau pernah melakukan dosa. Beliau pernah melakukan salah 3 kali. Kapan saja? 1, pas Nabi itu mengharamkan madu bagi sebagian istri-istri beliau, maka turunlah surat At-Tahrim, surat At-Tahrim. Yang kedua, Nabi akan menghadiri bahasanya deweke orjen tunggal, ya, orjen tunggal di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy. Tapi Allah buat tidur di tengah jalan, Bapak Ibu. Allah buat tidur sehingga Nabi gak jadi ngadirin. Yang ketiga, Nabi lagi nasihatin, wah enak-enak nasihatin ke bangsawan kafir Quraisy. Tiba-tiba ya nyesel, ya nyolek Nabi. Wahai Nabi Allah, ya nasihatkanlah aku ingin membersihkan diri. Meneng gitu ya. Siapa? Sahabatnya yang buta. Siapa namanya? Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Nabi berdakwah kepada bangsawan kafir Quraisy, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini nyesel, minta dinasihati kepada Nabi. Nabi cemberut, Nabi marah. Salah nggak salah, Allah tegur langsung. Bedanya Nabi dengan kita itu, Bu ya, Bapak ya. Allah tegur langsung. Turunlah surat Abasa wa tawalla aw ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam. Cemberut Nabi Muhammad. Kenging nopo? Anja'ahul a'ma, karena datang kepada Muhammad seorang sahabatnya yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Menurut Nabi ganggu dakwah, tapi menurut Allah tahu isi hatinya bahwa si Abdullah bin Umi Maktum ini lebih bersih, lebih ingin mensucikan diri. Ditegur Nabi salah. Nabi aja yang sudah maksum, diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi yang ngetok pertama kali pintu surga, yang membuka pertama kali pintu surga, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, junjungan pimpinan seluruh para nabi dan rasul, pernah berbuat dosa dan salah. Apalagi kita. Maka amalan yang paling dianjurkan di bulan Muharram ini, Bapak Ibu, kita kapan dan dimanapun banyak-banyak istighfar. Di kantor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di pasar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang di mana? Lagi berkendara, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Dimanapun, ketimbang bengong, ketimbang melompong, ya lebih baik kita banyak istighfar. Bisa astagfirullah, astagfirullah bisa. Bisa seperti istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saged. Bisa astagfirullah, saged. Bisa yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, boleh. Boleh yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mantap. Ada yang lebih mantap lagi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, istighfarnya raja-raja, rajanya istighfar. Rajanya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar, Bapak Ibu. Sing boten ngertos, pulang dari pengajian ini ya, di rumah tanya ke ustadz dan syekh yang paling pintar, kiai yang paling pintar, Kiai Google ini. Ketik aja, buka Google, ketik Sayyidul Istighfar. Nah, itu bagus. Hadisnya sahih, Nabi sering mengamalkannya. Itu kejadian pertama, 10 Muharram apa? Diterimanya taubatnya bapak moyang kita Adam alaihissalam di tanggal 10 Muharram. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, itu kalau tadi kan istighfarnya Nabi Adam nggih, Rabbana dzalamna anfusana dan seterusnya. Sekarang ada istighfarnya Nabi Yunus. Nabi sinten? Yunus. Yunus anak sinten? Mata. Yunus bin Mata. Bapak Ibu, Nabi Yunus bin Mata punya istighfar yang sangat ampuh. Bapak Ibu harus amalkan ini. Siapa yang duwe utang oke, siapa yang sakit orang mari-mari, sopo sing macam-macam kesulitannya, perbanyak istighfar dan bertasbih kepada Allah dengan doanya Yunus ini. Illa farrajallahu
anhu, kecuali Allah akan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik baginya. Ya, maka kita pelajari kisah Yunus ini. Ternyata pun terjadinya di tanggal 10 Muharram, Asyura. Apa? Bapak Ibu, Nabi Yunus bin Matta, Nabi yang luar biasa soleh, ya. Tapi di akhir, sebelum beliau meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus itu sempat meragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sempat meragukan janji Allah. Karena kaumnya semuanya nolak dakwahnya Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya pergi, Bapak Ibu, pergi meninggalkan kaumnya. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Yunus naik di atas kapal. Begitu dinaiki Nabi Yunus, kapal itu mogok, Bapak Ibu. Mogok, nih, mogok, berhenti, oleng, bahkan oleng. Maka ABK kapal mencari ke sana, mencari kemari. Ini sebab biang keroknya siapa ini? Gitu. Biang keroknya siapa kok nyebabin kapal kita ini mogok? Maka diundi, Bapak Ibu, sampai 3 kali undian itu keluar namanya Yunus bin Matta. Mereka sepakat, ABK kapal sepakat untuk menceburkan Nabi Yunus ke dasar lautan. Bapak Ibu, Nabi Yunus dicemplungkan itu ke dalam lautan. Lautan yang sangat dalam, ya. Kemudian apa? Allah perintahkan mendatangkan sebuah ikan yang teramat besar. Bukan ikan hiu, bukan ikan paus, lebih besar dari paus. Allah mengistilahkannya dengan ikan nun. Ikan apa? Ikan nun, ikan hut. Datang itu ikan nun ini, ikan paus, lebih besar dari paus, ikan nun atau ikan hut, datang kemudian menelan Nabi Yunus atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus apa? Ikan hut, ikan nun, kata Allah, telanlah itu si Yunus. Tapi telan aja, jangan pakai dikunyah, gitu ya. Kalau dikunyah berabe urusan, gitu ya. Kasihan, Yunus bisa mati kalau sambil dikunyah. Telan aja, kemudian simpan di dalam perutmu, wahai ikan nun. Bapak Ibu, kemudian ikan nun itu menelan Nabi Yunus bulat-bulat. Kemudian dibawa ke dasar lautan yang sangat gelap, di kegelapan malam, ya. Kemudian Bapak Ibu, saking sengsaranya di dalam perut ikan nun di dasar lautan itu, Nabi Yunus bin Matta sadar akan kesalahannya, meninggalkan kaumnya, kemudian banyak istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Bapak Ibu, begitu diistighfari dengan doa tersebut, ikan nun yang lebih besar dari ikan paus itu muntah-muntah, Bapak Ibu, muntah-muntah. Tapi karena di dasar lautan botan-botan apotek, gitu ya, akhirnya ikan nunnya lari ke permukaan, ya, pikirin boleh apotek paling, gitu ya. Memuntahkan sampai ke permukaan, dimuntahkan semua isi ikan nun itu, termasuk Nabiullah Yunus bin Matta. Bapak Ibu, Nabi Yunus bin Matta keluar dari perut ikan nun karena istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diselamatkan Allah dari 3 kegelapan. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzulumatun salas, kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan, 3 kegelapan. Napa kemawon? Kegelapan malam, kemudian kegelapan di dasar lautan, kemudian napa mawon? Napa meneh? Kegelapan perut ikan. 3 kegelapan luar biasa. Bapak Ibu, secara logika nggak mungkin selamat itu Nabi Yunus, nggak mungkin selamat, pasti meninggal dunia, pasti binasa, pasti hancur, ya, di dalam 3 kegelapan itu. Nggak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika nggak mungkin selamat nih, oke? Tapi apa? Dengan kehendak izin Allah, karena banyaknya istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padahal di atas 3 kegelapan itu, nek carane wong Jawa, peteng, nggih, peteng dedek, gitu ya. Bukan sekedar peteng dedek.
peteng dalu, peteng dasar laut, peteng neng jero perut ikan, tapi bisa selamat. Itu terjadinya di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelewat tadi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga sama. Kejadiannya di tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh, naik kapal itu bersama orang-orang yang beriman. Sisanya adalah manusia-manusia yang tenggelam, binasa, mati semua Bapak Ibu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Nabi Nuh alaihissalam itu nabi yang sangat gigih berdakwah. Nabi-nabi lain siang dakwah, malam istirahat. Tapi Nabi Nuh malam aja digunakan untuk ngajak kaumnya untuk berdakwah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah semata. Pagi, malam, siang untuk dakwah. Tapi alangkah sayangnya Bapak Ibu, kaumnya Nabi Nuh itu selama panjang sekali masanya. Nabi Nuh umurnya pinten? Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, 900 tahun ya Bapak Ibu, Nabi Nuh dakwah. Umurnya 950 tahun, dakwahnya 900 tahun. Sing melok Nabi Nuh, beriman kepada dakwahnya Nuh hanya 80 orang. Bayangkan Bapak Ibu, 900 tahun sing melok beriman cuma 80 orang. Kalau mau dihitung-hitung nggih, per 10 tahun entuk siji. Pinten? Per 10 tahun entuk siji. Kalau saya jadi nabi udah minta berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini luar biasa Nabi Nuh ini. 10 tahun cuma dapat 1 pengikutnya. Bapak Ibu, pedagang mana coba? Dagang 10 tahun lamanya dapat pelanggan kursi tok, bangkrut mesti berhenti itu pedagang. Kiai mana punya pesantren dakwah 10 tahun, ngajar 10 tahun, santri nemung siji. Mana ada kiai kayak gitu ya? Gak ada Bapak Ibu. Partai politik mana promosi ke sana sini 10 tahun yang nyoblos hanya 1. Gak mungkin itu. Pasti semua berhenti, bangkrut, rugi. Nabi Nuh tidak. Walaupun 10 tahun dapat sitok, tetap Nabi Nuh itu berdakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saking sabarnya Nabi Nuh, ya, 900 tahun dakwah, 80 orang yang ikut. Kemudian Nabi Nuh sudah 900 tahun bosan nggih. Dungo dumateng Gusti Allah. Ya Allah, binasakanlah saja orang kafir itu ya Allah. Wis bosan aku. 100 tahun luar biasa, ya. Binasakanlah saja orang kafir itu, berikut anak keturunannya. Wala yalidu illa fajirun kafara, kata Allah. Sebab napa? Percuma Gusti Allah. Nek jenengan Gusti Allah biarkan kaum Nuh itu hidup, pasti tidaklah mereka melahirkan anak keturunan kecuali anak keturunan yang kafir. Akhirnya Bapak Ibu, itu mau bunuh, ya, buatlah kapal kata Allah. Nabi Nuh diperintahkan kan gawe kapal. Kapalnya dari apa ya Allah? Dari kayu. Kayunya dari apa? Dari tanaman. Tanamannya mana? Ya tanam dulu. Ini yang mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, Nabi Nuh saja, seorang nabi saja butuh proses. Kita semua kalau pengen sukses butuh proses. Ya, Allah lebih melihat prosesnya ketimbang hasilnya. Nabi Nuh aja gitu, suruh tanam pohon dulu. Kemudian kalau udah tebang kayunya untuk buat kapal. Bapak Ibu, saking bandele kaum Nabi Nuh, ya, diancam dengan azab yang akan datang, tetap boten percaya. Kemudian beramai-ramai kaumnya Nabi Nuh itu ngejek-ngejek. Oh alah, Nuh iki tambah sarap ini, Nuh tambah gemblong gitu ya, tambah edan. Lah apa? Lah ning tengah-tengah kampung kok gawe kapal. Nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada apa, gawe kapal di tengah kampung meneh. Mau berlayar kemana Nuh? Pantai laut jauh, ya. Orang gila Nuh ini, diajak-ajak oleh kaumnya.
Mereka tidak tahu itu perintah dari Rabbul Alamin, perintah dari Rabb semesta alam, Bapak Ibu. Kemudian saking bandele kaum Nabi Nuh, Bapak Ibu, rame-rame mereka itu selain ngejek ya Nabi Nuh, rame-rame sebagian mereka buang hajat ke geladak kapalnya Nabi Nuh. Ya, wong siji, wong loro, wong telu, salah suwi akeh nongkrong ning geladak kapalnya Nabi Nuh, setumpuk dua tumpuk ora cebok lunga. Jadi untuk buang hajat itu kapalnya Nabi Nuh, saking dihinakannya Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar. Ada suatu kejadian dalam riwayat, ada orang kakek-kakek, Bapak Ibu, ya, kakek-kakek tua bangka plus dia sakit meneh, stroke. Ikut-ikutan ingin mengejek Nabi Nuh, ya, menuju kapalnya Nabi Nuh sambil dipapah dengan kedua orang. Kemudian sampai di kapal Nabi Nuh, melu nongkrong, ketepok, ya. Kemudian kepleset. Orang tua bangka ini kepleset. Dengan keplesetnya dia ada kejadian, ya, kejadian dengan izin Allah yang luar biasa. Justru barang nyentuh, mohon maaf, ya, kotoran manusia di dalam kapalnya Nuh itu sembuh deh. Sembuh Bapak Ibu, ya, bisa jalan lagi, pulang ke rumahnya yang tadinya dipapah, ya, kemudian gagah perkasa, lari-lari. Kaumnya bingung, kaumnya Nabi Nuh. Loh, Pak, jenengan kan sing bertahun-tahun sakit stroke, kok iso mari saiki? Iya, obatnya skondi, mujarab tenan. Kapale Nuh, neng kapale Nuh, eji oke pengen kan? Eji oke. Akhirnya apa? Orang-orang yang butuh pengobatan lari semuanya ke kapalnya Nabi Nuh. Ya, sing sakitnya parah, sing sakitnya sedang ya rong rantang juboe. Ya, kemudian sing sakitnya parah, iso mati sebaskom. Cuma nopo kotoran manusia yang ada di geladak kapalnya Nabi Nuh. Sampai bersih itu kapalnya Nabi Nuh. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, singkat kata singkat cerita, akhirnya Allah turunkan azab. Apa? Hujan terus-menerus tidak berhenti. Air mata air itu dari bumi kocor semuanya. Akhirnya terjadilah banjir badang, banjir bandang, banjir yang sangat besar. Kemudian Allah sebelum itu perintahkan Nabi Nuh, Nuh, bawa ke atas kapal 80 orang beriman bersamamu, dan bawa ke atas kapal hewan-hewan sepasang-sepasang, tumbuh-tumbuhan sepasang-sepasang. Bapak Ibu, ini awal mula penyelamatan umat manusia. Kita semua ini bukan anak keturunan Adam secara langsung, tapi anak keturunan Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niku wonten 3, wonten sekawan anake. Yang pertama Ham, yang kedua Syam namine, yang ketiga Yafis, yang keempat Kan'an. Ham niki melahirkan bangsa-bangsa Afrika. Syam melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan sebagian Arab. Yafis melahirkan bangsa Turki. Kalih nopo? Bapak Ibu pernah mireng napa mboten? Mangke di akhir zaman akan keluar 2 bangsa yang sangat perusak. Jumlahnya 999 lebih banyak dari manusia biasa memenuhi muka bumi ini. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi. Nomor Ya'juj, Ma'juj. Pernah mireng napa mboten? Ya'juj dan Ma'juj. Itu 2 bangsa itu dari anaknya Nuh yang bernama Yafis. Udah masuk semua ke kapal, Nuh kontrol. Nah, kontrol. Ke atas kok nggak ada, ke tengah kok nggak ada, ke bawah kok nggak ada, ke depan nggak ada. Mana anakku Kan'an? Anak Kan'an boten enten. Digoleki mriki-mriki di dalam kapal tidak ada semua. Akhirnya ketika di belakang kapal Bapak Ibu, Nuh melihat dari kejauhan anaknya Kan'an masih bersama orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir pada zamannya Nabi Nuh, mohon maaf. Ya, kemudian saking sayangnya dia agar anaknya itu tidak kena azab seperti orang-orang kafir, tenggelam bersama orang kafir. Bapak Ibu, Nabi Nuh menyeru, Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum minal ghafilin minal zalimin. Ya bunayya, wahai anakku, anak kesayanganku Kan'an, irkam ma'ana, naiklah bersama kami di atas kapal kita ini. Tidak ada yang selamat dari murka Allah, azab Allah pada hari ini kecuali yang naik di atas kapal kami ini. Tidak wahai ayahku. Tidak. Apa
Apa jawabnya Kanan? Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Boten Bapak, kulo akan selamat dari banjir ini. Kulo akan naik terus sedur-dure sampai di puncak gunung. Itu jawabnya Kanan. Ternyata Bapak Ibu, qadarullah masya'a fa'al, banjirnya sampai di atas gunung. Gunung pun kelelep. Naik gunung pun kelelep, maka semuanya binasa. Inilah pembinasaan semua makhluk, manusia, kemudian hewan yang ada di muka bumi pada zamannya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh saja yang berlayar selamat, orang-orang di atasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan 80 orang beriman di atas kapal itu pada bulan niki. Bulan apa? Bulan Muharram. Ini kejadian besar juga ya. Kemudian yang sebelum terakhir kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Bu, Pak, itu kekasih Allah, Khalilullah. Kekasih Allah itu wonten kalih. Setunggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, diselamatkan Allah dari dibakar oleh Raja Namrud, pun ada kejadiannya itu di bulan Muharram. Kisahnya kepripun? Bapak Ibu, Raja Namrud niki raja yang kejam, nggih. Raja yang memerintahkan seluruh rakyatnya untuk nyembah dia dan nyembah berhala-berhala, patung-patung. Bahkan bapak Nabi Ibrahim, sinten namine? Bapak Nabi Ibrahim? Azar nggih. Wonten sing namine bukan bapak, tapi itu paman katanya. Azar itu termasuk yang mahat apa? Mahat patung berhalanya. Ya. Kemudian di suatu saat Nabi Ibrahim sudah geram dihancurkannya berhala-berhala semua itu dengan sebuah kapak. Dua hancur kabeh, sisane siji. Napa niku? Berhala yang paling besar Bapak Ibu. Berhala yang paling besar, tangannya terangkat ke atas sambil memegang kapak. Kemudian Raja Namrud bersama seluruh pasukannya ingin ibadah, nyembah patung-patung itu, bukan kepalang Bapak Ibu. Kagetnya luar biasa. Lah, sopo iki sing menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Siapa ini yang menghancurkan semua berhala-berhala kami? Maka wonten sing laporan Bapak Ibu. Ketoke aku krungu neng pojok kono enek pemuda jenenge Ibrahim. Kuwi sing mboten seneng karo peribadatane dhewe, iku sing ngancurke Tuhan-tuhane dhewe, berhala-berhalane dhewe. Panggil Ibrahim. Panggil ke sini. Saya interogasi. Dipanggil Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ke depan Raja Namrud. Hei Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala patung-patung kami ini? Maka jawab Ibrahim, "No. Oh, siapa bilang?" Gitu ya. Sopo sing ngendika? Aja asal wae kowe mentang-mentang raja ngono ya. Ada yang laporan, kata Raja Namrud. Mana buktinya? Udah pokoknya kamu yang menghancurkan kan, ada yang laporan. Oh, tidak, kata Nabi Ibrahim. Saya dengar di antara sekian berhala-berhala yang hancur itu, onten ada satu berhala yang berdiri tegak. Oke, berdiri tegak, besar, paling besar, sambil mengacungkan tangannya, megang kapak. Tanya saja berhala itu, tanya saja. Mungkin dia yang menghancurkan, ngapak-ngapaki berhala-berhala sing cilik liyane, ya kan? Itu jawab Nabi Ibrahim. Maka apa jawab Raja Namrud? Sudah gila kau Ibrahim ya. Sudah gila, mana mungkin kami bertanya kepada berhala yang tidak bisa jawab. Maka Nabi Ibrahim jawab meneh apa? Ya, kalau begitu berhala nggak bisa jawab, orang bisa memenuhi permintaan kalian, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian sembah selama ini? Saya ini sing lebih gemblung sendiri, gitu ya. Yang lebih gila mana? Saya apa kamu? Gitu ya. Akhirnya apa? Bakar Ibrahim. Diperintahkan untuk dibakar Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, api kayu yang untuk membakar Ibrahim itu disebutkan dalam riwayat hampir setengah gunung itu, saking tingginya. Kemudian apinya itu menerangi kota-kota di sekitar kota Babilonia, tempat pemerintahannya Raja Namrud. Saking besarnya apinya. Kemudian dicemplungkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut.
Allah berfirman. Allah nyelamatkan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau adem. Jadilah adem, ora usah panas. Jadilah engkau dingin wahai api. Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau Allah itu perintahkan sampai di sini, nek Gusti Allah turun ngendika nganti ini tok gitu ya. Hei api, jadilah engkau dingin. Mungkin Nabi Ibrahim tidak akan selamat. Kenapa? Bisa jadi Nabi Ibrahim akan mati kedinginan Bapak Ibu. Tapi enggak, Allah itu zat yang maha alim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Maka Allah perintahkan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin plus wasalaman, dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim keluar dari api, tercengang semua Raja Namrud, seluruh penduduk kota yang ikut membakar Nabi Ibrahim. Selamat, sehat walafiat, waras goras. Satu lembar apa ini? Satu lembar rambut pun tak terbakar. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran yang dilakukan Raja Namrud pun kejadiannya di bulan Muharram. Yang terakhir Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten sami sholawat nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ampun dados tiyang sing pelit, medit, jeleketit, apa meneh? Pelit, medit, jeleketit, bakhil. Ya, kalau kita dengar nama Muhammad tidak sholawat kepada beliau. Kata Nabi apa? Al-bakhil alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Cukuplah orang dikatakan pelit, medit, jeleketit, apa meneh? Kikir, bakhil, manakala namaku disebut di samping telinganya, falam yusalli 'alayya. Dia tidak mau bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit solawat, Bu, Pak. Karena kalau kita membalas satu solawat, ya, kita bersolawat satu kali saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah balas 10 solawat pada kita. Solawat Gusti Allah maring awake dhewe maknanya apa? Pemberian ampunan. Pemberian ampunan atas dosa kita. Jadi kalau kita Allahumma sholli wa sallim alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka 10 dosa kita sudah Allah ampuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW hijrah pindah saka kota Mekah menuju Madinah. Tiba-tiba di kota Madinah, Nabi heran Bapak Ibu, ngelihat orang-orang Yahudi ini kok dang ya, tabu-tabuan, ya, memperingati sesuatu, bersenang-senang, ya. Kemudian mereka makan-makan, minum-minum, bersenang-senang, dan di siang harinya mereka berpuasa. Apa tanya Nabi? Ma hadza yaum alladzi tasumuna fi. Hari apa ini? Kok kalian berpuasa di dalamnya? Kok kalian merayakannya? Maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun najjallahu ta'ala Musa min Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari penjajahan dan kekejaman Fir'aun. Ini adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun di laut Merah. Hari ini hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka apa jawab Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita orang Islam lebih berhak kepada ajarannya Nabi Musa ketimbang kalian. Itu kata Nabi. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabatnya menpu poso. Maka Bapak Ibu, sebenarnya tanggal 10 Muharram kemarin di hari Sabtu nggih, hari Sabtu kalau kita puasa sambung sebelumnya 9 Muharram, Tasua 9 dan 10 Muharram kita puasa, bisa mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Luar biasa. Su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Nabi pernah ditanya, puasa Asyura 10 Muharram dan 9 Muharram ganjarannya kepripun? Apa jawab Nabi? Puasa Asyura itu bisa mengampuni dosa-dosa seorang hamba 1 tahun yang lalu. Luar biasa Bapak Ibu. 1 tahun berapa hari Pak? Bu?
365 hari. Itu baru harinya. Sehari tidak mungkin kita hanya berbuat salah dosa 1 sampai 10, enggak. Bahkan sejam aja kita bisa puluhan dosa. Ya, 365 hari berapa juta dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah hanya dengan puasa 1 atau 2 hari, 9 atau 10 Muharram. Jadi mudah-mudahan puasa apa pembuatan kalau wingi Bapak Ibu? Puasa apa pembuatan? Yang sudah puasa mudah-mudahan Allah terima puasanya. Allah sudah ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Yang belum puasa masih ada kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa-puasa yang lain seperti Senin dan Kamis. Kalau Senin nyenen, kalau Kamis ojo Kamis. Nah, Senin nyenen, nek Kamis puasa Kamis ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Itulah banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami nabi-nabi Allah terjadi di bulan Muharram. Amalannya di bulan Muharram yang harus kita perbanyak: 1. Istighfar, 2. Zikir sama Allah. Bapak Ibu, di kantor kah, di pasar kah, dimanapun ketimbang bengong, ketimbang melompong, ya, angguran kita zikir kepada Allah. Astagfirullah, 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 perbanyak. Atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bapak Ibu, ada 2 kalimat kata Nabi, ringan diucapkan lidah-lidah kita, tapi memperberat timbangan amal kebaikan kita dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu, kapan dan dimanapun perbanyak ini. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka Allah akan cinta Bapak Ibu semua. Maka Allah akan perberat nanti timbangan kebaikan Bapak Ibu di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian banyak lagi amalan yang lain. Semua amal soleh tingkatkan di bulan Muharram. Kenapa? Semua amal-amal soleh di bulan Muharram Bapak Ibu dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, semua dosa yang dilakukan di bulan Muharram dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Karena Muharram termasuk salah satu daripada 4 bulan suci. Apa kata Allah? Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna 'iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah onten pinten 12 bulan. Sejak kapan ketentuan 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Ayo, bulan apa kemawon? Tentang sing ngertos 4 bulan suci napa kemawon? Muharram, selain Muharram Ramadan ora usah dihitung. Ramadan itu paling mulia dalam setahun. Kata Nabi dalam hadisnya, salasun mutawaliyah, ada 3 bulan suci datang berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut 3 bulan suci. Kemudian kata Nabi, wa Rajab mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan ada lagi 1 bulan yang enggak berturut-turut, nyesel dia, nyempil dia. Di antara 3 bulan suci yang lain apa? Rajab. Bulan Rajab yang terletak antara 2 Jumadil awal, Jumadil akhir dan Sya'ban. Niki sami apal napa mboten? Bulan Hijriah, bulan Qamariyah nih. Kalau jamaah Masjid Al-Qamariyah kok nggak tahu bulan-bulan Al-Qamariyah, ganti mawon niku namanya ya. Namine masjidnya aja boten Al-Qamariyah gitu ya, Al-Masihiyah gitu. Karena apale bulan-bulan Masehi tok gitu ya. Bulan miladi. Nek ditakoni, iki bulan apa? Agustus. Apal kecepal. Tapi nek ditakoni bulan Hijriah, bulan Islame napa? Ya mbuh ya. Boten ngertos. Padahal Bapak Ibu, kalau kita apal bulan ini, bulan Islam, bulan Qamariyah, kita mudah untuk melakukan ibadah. Karena semua ibadah, puasa Arafah, Dzulhijjah 9,
puasa Asyura, 10 Muharram, 9 Muharram, kemudian haji Zulhijjah, ya. Semua ibadah itu kaitannya dengan waktu di bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, tidak ada kaitannya dengan miladiyah. Ayo, apa yang pertama Bapak Ibu? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Ada 12 bulan, 4 yang suci selain Ramadan. Apa? Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu amalan harus ditingkatkan di bulan ini, bulan Muharram. Entah baca Qur'annya, entah sedekahnya, apalagi 2 hal ini. Baca Qur'an sama sedekah. Bapak Ibu, Qur'an itu pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, rambu-rambu jalan hidup kita. Siapa yang pernah ke Jakarta? Ya, kita semua sebagian besar mungkin pernah ke Jakarta. Di Jakarta itu salah jalan sedikit, baliknya adoh. Okay? Kalau tidak mengikuti rambu-rambu jalan, kita tidak akan selamat. Kita akan tersesat jalan di Jakarta. Itu baru dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Fasenya banyak. Alam kebangkitan, ya. Kemudian apalagi alam pengumpulan di padang mahsyar, matahari sejengkal. Ada orang yang keringatnya sampai lutut, ada orang yang keringatnya sampai perut, ada orang yang keringatnya sampai leher, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sejengkal matahari, kata Nabi SAW. Siapa yang selamat? Orang yang banyak amal solehnya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengerti maknanya, melihat maknanya, mengamalkan isinya. Bapak Ibu, Al-Quran petunjuk hidup kita. Mulai sekarang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya Al-Quran yang selama ini mungkin sudah berdebu di lemari-lemari Bapak Ibu sekalian, mulai itu ambil lagi Al-Qurannya. Sapa wonge sing boten saged maca Al-Quran, belajar. Dereng napa? Tidak ada kata terlambat kita untuk belajar. Malah Bapak Ibu, sing maca Al-Qur'ane pelepotan, sing maca Al-Qur'ane terbata-bata, sing maca Al-Qur'ane punya 2 jenis pahala, kata Nabi. Sing maca Al-Qur'ane mahir, kaya kula, kaya ustaz-ustaz, kiai-kiai sinten niku, justru malah pahalanya kursi tok. Kursi tok napa? Pahala bacane tok. Kata Nabi gini, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatatahu fihi wa alaihi syaqq lahu ajran. Orang yang mahir pintar baca Quran nanti dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah di surganya. Nek mocone ikhlas, bukan karena pengen dianggap kori hebat membaca Al-Quran, ngarepe pujiane wong liya, tapi ngarep pujiane Gusti Allah semata. Itu. Tapi apa? Kata Nabi, orang yang baca Al-Qur'annya belepotan, ya, kemudian susah bacane, lahu ajron, dia punya 2 pahala. Kata Nabi, pahala napa kemawon? 1, pahala membacanya, setiap huruf bernilai 10 kebaikan. Kedua, pahala nya gratal-gratule, kesusahannya dalam baca Al-Quran ditambah meneh pahala. Saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya. Orang yang membaca Quran, belajar Quran enggak ada ruginya. Tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah apa? Nyawa kita sampai ke kerongkongan, ya. Pintu taubat ditutup kalau udah 2 hal. 1, nyawa kita sudah sampai kerongkongan, atau 2, matahari sudah terbit dari arah barat. Selagi nyawa kita masih dikandung badan, matahari masih terbit dari arah timur, selalu dibuka itu pintu taubat, selalu dibuka kesempatan untuk belajar ilmu agama Allah dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, perbanyak sedekah. Bulan Muharram, bulan baik untuk sedekah, lipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu, harta seorang muslim, kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ada 3. Nih kata Kanjeng Nabi, harta seorang manusia niko
onten 3. Setunggal, apa yang dia makan hanya akan jadi kotoran. Betul apa betul? Bapak ibu makan nopo kemawon nggih, seenak apapun. Mbuh iku mangan sate, mbuh iku mangan soto, mbuh iku mangan siti misalnya. Seenak apapun makanannya, nek wis metu ya mambu. Betul apa betul? Apapun yang kalian makan hanya akan jadi kotoran katanya. Kemudian yang kedua, apapun yang kalian kumpulkan, rumah mewah, ya, istri cantik jelita, suami gagah perkasa, kendaraan yang mewah, super mahal harganya, bukan milik kalian. Itu liwarisin lahu, itu milik ahli waris kalian. Napa wonten wong sekaya apapun di Banjarrejo niki, kemudian kok jauh-jauh sebelum matinya dia udah pesen kapling tanah untuk kuburannya sebesar 1/2 hektar misalkan. Lho apa gede banget, main mobil Alphardku iso mlebu ning liang lahatku. Apa wonten boten enten, semua ditinggal. Rebutan niku nggo ahli warisnya kita, bukan milik kita, titipan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqa fi sabilillah fahuwa lahu. Dan apa yang diinfakkan di jalan Allah, itulah harta dia yang sesungguhnya. Bapak Ibu, harta kita sesungguhnya dituai pada kehidupan setelah kematian. Apa yang kita berikan untuk di jalan Allah, untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Barusan Masya Allah, mudah-mudahan santunan yang diberikan ke anak yatim kita ini tadi diterima di sisi Allah. Yang memberikan, yang berusaha untuk bantu dengan apapun, sampai yang mendoakan, mudah-mudahan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya. Sebab Nabi katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ya, fa asyara bisabbabatihi al-wusta, bisabbabatihi wal wusta. Aku, kata Nabi, kedudukannya, keberadaannya dekat sekali dengan orang yang mau menanggung, orang yang mau mengasihani, orang yang mau berbelas kasih, orang yang mau membantu anak yatim seperti ini di surga. Nabi kemudian merekatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya, dekat banget ya dengan siapa? Orang yang mau menyantuni, mengasihi, membantu anak yatim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir banget ini, kalau kita masih ragu untuk sedekah, kalau kita masih sayang harta kita untuk makan sehari-hari, harta kita untuk kuliah anak, harta kita untuk modal dagang dan lain sebagainya, masih sayang berinfak di jalan Allah, perhatikan, alam sudah mengajarkan kepada kita, siapa yang mau banyak sedekah, dia yang akan berkembang. Siapa yang tidak mau bersedekah, siapa yang tidak mau berbagi, siapa yang hanya ngumpul ke hartane, dia akan hancur, dia tidak akan berkembang. Bapak Ibu, dulu pas saya di Yaman, saya punya teman orang Filistin ya, orang Palestina. Dia cerita di perbatasan Palestina dan Yordan itu ada 2 buah air, perairannya. Satu Danau Galilea, yang kedua Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati sama-sama menerima aliran air dari satu sungai. Sungai apa? Namanya Sungai Furat. Sungai Furat bahasa Arab. Kalau orang Eropa, orang Ibrani, orang Israel nyebutnya Eufrat. Sungai Eufrat. Sama-sama menerima aliran air dari Sungai Eufrat, mlebu meng Danau Galilea, mlebu meng Laut Tengah, perairan sama, tapi beda nasibnya, beda kondisinya, beda keadaannya. Danau Galilea itu penuh dengan ikan yang beraneka ragam. Apapun jenis ikannya ada di Danau Galilea. Sekitar Danau Galilea itu ditumbuhi berbagai macam pohon-pohon yang subur. Tapi sebaliknya Laut Mati, ya namanya Laut Mati, ya semua kehidupan nggak ada di situ, hampir nggak ada. Ya, ikan-ikan jarang banget. Sekitar Laut Mati gersang Bapak Ibu. Sekitar Laut Mati gersang, tandus, pepohonan sangat-sangat jarang. Kenapa? Padahal berasal dari aliran sungai yang sama, yakni Sungai Eufrat, Sungai Furat. Ya, kenapa? Karena sebabnya adalah Danau Galilea itu begitu nerima keluarin, begitu masuk keluarin, masuk keluarin.
masuk air dari sungai Eufrat, dikeluarkan, dibagi air itu ke sungai-sungai kecil di sekitar Danau Galilea. Sedangkan Laut Mati, begitu masuk air dari sungai Eufrat, ditampung aja itu, ditampung, nggak mau berbagi, nggak mau dikasihkan ke sungai-sungai sekitarnya, ya mati dia, ya tidak berkembang dia, ya tidak berkembang. Itu alam sudah mengajarkan kepada kita, alam aja ngajarin kepada kita. Orang yang mau berbagi, orang yang mau bersedekah, maka hartanya akan berkembang. Bapak Ibu, terakhir banget ya, tadi baru terakhir, sekarang terakhir banget. Ada 2 malaikat kata Nabi, setiap pagi dan petang. 2 malaikat ini satu berdoa yang satu berdoa yang lain. Yang satu berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Allahumma, ya Allah. Ya, yang satu malaikat berdoa, Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan, berikanlah kepada orang yang rajin berinfak, berikanlah kepada orang yang rajin berbagi, untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak usah ya, nggak usah, Pak Ustadz mah nggak usah ragu. Untuk di jalan Allah yang lainnya, Bapak Ibu. Ya Allah, kata malaikat itu, berikanlah kepada orang yang rajin berinfak ganti yang lebih banyak pada hartanya. Yang satu malaikat lagi doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang genggam, genggam hartanya, nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau berbagi, berikanlah ganti kepada hartanya berupa kehancuran, kebangkrutan, kerugian. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu punya program seminggu sekali minimal di hari Jumat yang penuh berkah, sedekah. Sing mampuni 5.000, sing mampuni 10.000, ya. Sing mampuni 100.000, yang penting rutin. Ya, yang enggak sama sekali, enggak ketang gopek, ya, atau 500 orang metu ya kebangetan. Ya, kebangetan. Masa yung nggo rokok wae, kadang-kadang kita bisa sampai ratusan ribu, tapi untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, kita tidak pernah terfikirkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Itu harta kita sesungguhnya, Bapak Ibu, yang akan kita tuai di surga nanti. Ya, selebihnya yang kita makan, yang kita minum, bismillah. Yang kita minum itu hanya akan jadi kotoran, metune yang mambu juga gitu kan. Yang kita kumpulkan itu untuk ahli waris. Apa yang kita infakkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Ya, demikian, karena sudah takut larut malam ya. Nanti saya disemprit oleh Pak Lurah atau aparat segala macam. Ini mohon maaf kepada Bapak Lurah.